Shalom, kami mengucapkan dari tempat ini selamat hari Minggu, selamat kita bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya, ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita pagi hari ini? Amin. Saya percaya kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita mau kembalikan semua ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Karena kita tahu kita tidak dapat memberikan apapun selain dengan pujian dan penyembahan kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau naikkan hati kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Pagi hari ini dengan pujian dan penyembahan kita. Mari kita buka hati kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh ada dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan, kami tahu bukan karena kekuatan kami, bukan karena rutinitas kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan, ada janji Tuhan yang akan kami terima ya Bapak pagi hari ini. Amin. Kami teramat percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan pagi hari ini bagi setiap kami. Dan kami datang Tuhan, tidak sama seperti kami pulang nanti ya Bapak. Amin, amin. Kami pulang boleh membawa sorak-sorai kemenangan. Yes, kami pulang Tuhan boleh membawa berkat sukacita daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Engkau bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Setiap umat-Mu, jemaat-Mu ya Bapak yang menyaksikan ibadah ini secara online Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang ada di tempat ini sama Tuhan. Ada juga bagi mereka yang menyaksikan ibadah ini secara online dimanapun mereka berada ya Bapak. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sanggup melawat setiap kami. Roh Kudus-Mu Tuhan tidak dapat dibatasi oleh jarak Tuhan. Dari tempat ini kami mengalami lawatan-Mu, kami percaya setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing dimanapun mereka berada. Mereka juga mengalami lawatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau Roh Kudus bekerja dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami percaya. Kuasa urapan-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Amin. Layakkan kami Tuhan untuk memuji-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu. Kami mau agungkan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya terima kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Kau bekerja bagi kami Tuhan. Ubahkan setiap kami ya Bapa. Pulihkan setiap kami. Apapun keadaan kami pagi hari ini Tuhan, Kau mengetahuinya ya Bapa. Kami yang sakit kami percaya kami beroleh kesembuhan Tuhan. Kami yang berbeban masalah kami percaya kami memperoleh jalan keluar ya Bapa. Sebab kami percaya ada mujizat di setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengalir Tuhan. Kami siap terima mujizat yang baru bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau buka hati kami memuji-Mu. Kami mau angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah.
dinyatakan Tuhan. Sampai
lebih dari segalanya, bahkan lebih dari hidup kami Tuhan. Engkau yang layak terima kemuliaan Bapa. Engkau yang layak terima kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Jamah kami Tuhan, lawat kami Bapa. Sebab Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Kami rindu Kau yang layak terima pujian, layak ditinggikan. Haleluya. dengan pribadimu. Terima kasih Yesus. Sembah sujud kami di hadapan. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami angkat suara kami angkat hati kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya ini Tuhan yang bisa kami berikan. Pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Penyembahan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak dapat menyenangkan hati-Mu dengan kekayaan kami, dengan apa yang kami miliki. Tapi kami tahu, hanya pujian dan penyembahan yang terbaik yang dapat kami berikan Tuhan. Sebab kami percaya, di atas pujian dan penyembahan kami, mujizat Tuhan boleh terjadi atas kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bertahan
terima kemuliaan pagi hari ini Bapa. Dan Engkau yang layak terima sorak-sorai kami Bapa. Lebih lagi kami mau bersorak buat Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami siap bersorak bagimu Tuhan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah yang hidup yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita bersorak. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Siap terima sukacita yang lebih luar biasa lagi. Keluar dari tempat dudukmu Bapak Ibu, cari 5 orang, katakan terima sukacita yang luar biasa lebih lagi pagi hari ini. Haleluya. Kita mau bersorak buat Tuhan kita yang luar biasa, sebab Dia baik buat kita. Haleluya.
sukacita yang luar biasa, amin. Coba lihat kanan kirinya bersukacita apa enggak? Yes. Haleluya. Haleluya, kita mau terima lebih lagi sukacita yang luar biasa, amin. Sebab kita umat-umat pilihan Allah yang sudah ditebus oleh Allah, amin. Lebih dahsyat lagi bersorak buat Tuhan. Haleluya. Sama wanita katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terima kebenaran Kami nyatakan dengan iman Tuhan. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, kami percaya. Dimanapun kami Oh, berdiri, kemanapun kemanapun kami kan pergi.
dengan iman, di situ pasti. Sama-sama lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Sekali lagi nyatakan dengan iman, di sini pasti terjadi. Di sini pasti mujizatmu terjadi. Kami percaya, Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk coba katakan ke kanan kirinya, siap terima berkat yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Pagi hari ini mungkin sebelum kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, ada Bapak Ibu yang mau bersaksi mungkin? Ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Atau ada adik-adik soal minggu yang mau menyanyi buat Tuhan? Haleluya. Ada? Ayo. Masih malu-malu ya? Oke. Oke, baik. Kalau begitu kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang sebentar boleh kita dengarkan kembali menguatkan iman kita percaya pada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita pagi hari ini, firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini menjadi kekuatan baru buat kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami rindu lebih lagi Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu kebenaran firman-Mu Tuhan, satu-satunya penolong hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang menopang kehidupan kami Bapa. Tanpa kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tidak dapat menjalani hari-hari kami ya Bapa. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami percaya janji firman-Mu boleh tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang berfirman bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang menyatakan isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari berfirman bagi kami Tuhan. Nyatakan sesuatu yang baru bagi kami Bapa. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lebih lagi nyatakan. Ku percaya
kekuatan-Mu. Hanya Kau. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan segenap hati katakan, ku percaya. Ku percaya. Mari saya semua, saya undang untuk semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Oh, kami percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan lembut katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Ukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Janji-Mu tidak akan pernah pergi dari hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau segalanya. Segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Oh, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Hanya Kau, katakan hanya Kau, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
berserah di dalam kekuatanmu. Ku berjalan, katakan ku berserah, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu yang ajaib, yang akan selalu terukir dalam setiap kehidupan kami. Karena kami menjadi manusia-manusia yang baru, yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Sehingga firman-Mu dan janji-Mu itu akan termeterai dalam kehidupan kami, terukir dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mengukir setiap firman-Mu, janji-Mu di atas dinding, tembok, atau apapun Tuhan. Yang hanya sebagai pajangan. Tapi kami rindu firman-Mu, kebenaran-Mu, janji-Mu terukir dalam kehidupan kami. Tergores dalam setiap kehidupan kami. Walaupun seringkali itu mengakibatkan luka. Karena setiap kami mungkin Tuhan hari-hari ini tidak mau dididik dan dibina oleh Engkau. Tapi hari ini kami percaya Engkau Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami. Sehingga kami semakin hari disempurnakan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini. Mari Engkau urapi setiap kami supaya kami mendengar apa yang menjadi benih kebenaran-Mu. Supaya benih kebenaran-Mu dapat tumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga benih kebenaran-Mu akan menjadi pohon kehidupan yang akan berbuah banyak. Buah kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan bahkan setiap buah yang kami hasilkan dikecap manis oleh banyak orang di dalam nama Yesus. Pakai hamba-Mu yang terbatas, tetapi kuasa Roh-Mu yang tidak akan pernah terbatas, yang akan terus memberikan pewahyuan baru dalam kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangan. Wajah-wajah sukacita. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Di dalam Markus 5. Markus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-25. Markus 5, ayat yang ke-25. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin? Yang amin masih sedikit. Yang lain belum aman ya. Markus 5 ayat 25. Sudah ketemu? Oke. Kita akan baca bersama-sama. Markus 5 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin, haleluya. Saya bacakan ayat 34 saudara, fokus kita ada di sini saudara. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya tertarik saudara dengan ayat ini. Saya baca di dalam terjemahan The Message Bible.
Ada kata yang ternyata tersembunyi yang gak keluar di NIV atau King James Version atau terjemahan baru dalam bahasa Indonesia. Katanya seperti ini saudara, di dalam terjemahan The Message Bible kata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada satu kata di situ dikatakan seperti ini saudara, daughter, anakku katanya di situ, you took a risk of faith. Apa? You took a risk of faith. Artinya apa? Anakku, engkau telah mengambil risiko iman. Amin. Haleluya. Di sini dikatakan anakku, engkau telah mengambil risiko iman. Amin. Jadi dari ayat ini kita belajar saudara, bahwa untuk kita beriman ternyata ada risikonya. Amin. Untuk kita mau berjumpa kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, ternyata mengandung risiko. Amin. Haleluya. Bukankah kita Fight Factor Ministry yang sekarang sudah jadi ranting dari Glow Ministry. Amin. Haleluya. Kita Fight Factors, kita pejuang iman. Amin. Kalau kita punya iman tapi imannya iman yang lembek, iman yang gak mau ambil resiko, kita bukan pejuang-pejuang iman. Haleluya. Jadi hari ini Tuhan mengajar bahwa hidup kita harus berani mengambil resiko supaya kita punya iman-iman yang benar dan sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Kalau iman kita masih iman, bulan lalu saudara, kita belajar mengenai iman pasien. Amin. Haleluya. Versus iman seorang murid. Nah hari ini kita naik kelas lagi. Kita mau iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita harus mengambil langkah iman walaupun itu berisiko. Amin. Haleluya. Hari ini kalau orang mau datang kepada Tuhan, dia mau beriman tetapi nggak mau mengambil risiko. Dia bukan beriman saudara, tapi dia sedang cari aman. Halo. Ada berapa banyak orang hari-hari ini hanya cari aman. Amin. Aku ke gereja Pak Pendeta, aku gereja supaya aku diberkati Tuhan, supaya usahaku maju. Bagus. Tapi apakah kita hanya mau cari aman? Haleluya. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau memandang Tuhan dan mau beriman kepada Tuhan, ada resiko yang harus kita bayar. Ada resiko yang harus kita kerjakan, yang harus kita alami. Amin. Abraham menjadi bapak orang beriman gak sekonyong-konyong. Dia mendapatkan label orang beriman saudara, bapak orang beriman. Amin. Tetapi ada resiko-resiko. Ada masalah beban hidup yang dia tanggung, dia pikul saudara. Sehingga dia disebut sebagai orang beriman. Amin. Saudara bisa bayangkan anak perjanjian yang sudah diberikan Tuhan. Dia harus membawa ke gunung dan harus disembelih, dikorbankan kepada Tuhan. Ada resiko di dalam kita mau memantapkan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini saya mau katakan sekali lagi, kalau kita beriman kepada Tuhan tapi nggak mau ambil resiko, kita bukan sedang beriman, tapi kita sedang cari aman. Haleluya. Hari ini cek diri kita, apakah kita cuma cari aman atau aku mau beriman di hadapan Tuhan. Ingat saudara, iman yang sempurna itu yang akan membawa kita ke dalam kekekalan. Amin. Iman yang sempurna itu yang akan membuat kita masuk ke dalam kekekalan. Kita baca dalam Yohanes 12 saudara. Yohanes 12. Yohanes 12 ayat yang ke-25. Saya bacakan buat setiap kita. Yohanes 12 ayat yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik saudara. Barang siapa mencintai nyawanya, ini orang yang mau cari aman saudara. Hidupku pengen aman-aman saja. Gitu. Haleluya. Orang yang hanya hidup mau cari aman, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi kalau dia merelakan nyawanya, dia akan mendapatkan kekekalan. Haleluya. Artinya apa hari-hari ini? Kita mau gak mau untuk menjadi sempurna, harus ambil resiko. Amin. Rasul-rasul disebut sebagai rasul-rasul yang beriman. Ada resiko, karena apa? Ketika mereka memberitakan kebenaran, resikonya dipancung. Resikonya mereka dibunuh. Bahkan Stefanus dilempar batu. Amin. Haleluya. Makanya saya hormat, saya angkat topi kepada penginjil-penginjil yang luar biasa. Walaupun kadang saudara penginjil-penginjil itu ternyata dari saudara kita yang seberang. Ketika mereka bertobat menjadi penginjil, mereka lebih radikal daripada kita. Bahkan sampai mau dipenjara. Hormat saya buat Bapak Pendeta Saifuddin, Bapak Pendeta yang lain. Yang berani dengan terang-terangan, amin.
tanpa rasa takut. Karena dia tahu ketika dia menginjil memang ada resikonya. Haleluya. Dan dia mau menyatakan iman yang benar. Jadi hari ini kita mau cari aman saja atau kita mau benar-benar beriman di hadapan Tuhan. Amin. Terus mungkin kita bertanya, Pak, kenapa Tuhan izinkan yang namanya risiko-risiko itu terjadi? Kenapa Tuhan izinkan masalah-masalah itu terjadi, saudara? Satu hal, saudara, jawabnya karena Tuhan mau mendidik kita, amin. Supaya kita menjadi anak-anaknya di dalam kesempurnaan, amin. Haleluya. Coba kita baca, saudara, di dalam Ibrani 12. Di dalam Ibrani 12. Mulai ayat yang pertama, saudara. Ibrani 12, mulai ayat yang pertama. Saya bacakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul. Haleluya. Kata memikul berarti ini ada beban, berarti ada risiko yang harus kita tanggung, saudara. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran ini berarti, saudara, ini ada resiko lagi, ada beban yang harus kita tanggung. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Haleluya. Jadi hari ini kalau kita nggak mengalami risiko-risiko masalah yang terjadi, Tuhan nggak izinkan perkara-perkara yang membebani hidup kita terjadi dalam hidup kita, kita menjadi anak gampang. Amin. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan yang disempurnakan di dalam iman, maka kita harus menjadi orang Kristen yang mau beriman dengan mau mengambil risiko. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita harus mengambil risiko. Amin. Haleluya. Saya suka nonton film, saudara. Banyak orang mungkin nonton film hanya menyaksikan, wah efeknya bagus ya. Wow, alur ceritanya bagus ya, actionnya bagus ya gitu. Tapi kalau saya nonton film, saudara, saya harus cerna, saya harus tahu pesan apa yang film itu saya tonton, saudara. Saya nggak mau pulang dengan nggak membawa apa-apa, saudara. Suatu ketika saya menonton film, saudara, tahun 2010, saudara, filmnya ini launchingnya. Namanya filmnya adalah Percy Jackson, saudara. And the Olympians. Percy Jackson and the Olympians. Ada yang pernah nonton? Percy Jackson and the Olympians. Cerita dari film ini adalah seorang anak dewa, setengah manusia. Karena Percy Jackson ini adalah keturunan dewa, tapi dari manusia, ibunya manusia, saudara. Dan ceritanya seperti ini. Suatu ketika ada dewa namanya Poseidon ya, Poseidon. Dewa laut di mitologi Yunani itu. Ada Poseidon itu dewa air, dewa laut, dewa samudra. Suatu ketika dia mengunjungi seorang perempuan dan mereka berhubungan dan mereka mendapatkan seorang anak. Anaknya namanya Percy Jackson, saudara. Dan Poseidon sebelum dia meninggalkan bumi, saudara, dia berpesan kepada ibunya ini, tolong jaga anak ini. Karena apa, saudara? Karena anak ini, kalau sampai ketahuan anak ini keturunan dewa, maka akan ada banyak musuh yang akan menghancurkannya. Amin. Maka Poseidon berpesan, tolong jaga anak ini sampai anak ini berumur sampai 18 tahun. Sehingga dia mendapatkan kekuatannya sebagai anak dewa.
baru kamu boleh melepaskannya. Tapi selama itu jaga anak ini. Haleluya. Dan ceritanya berlanjut saudara, ceritanya berlanjut dan anak ini tumbuh dewasa. Dan yang paling menyebalkan dari anak ini adalah ibunya ternyata menikah lagi dengan manusia, bukan dewa lagi. Menikah lagi dengan manusia yang bobrok saudara, artinya menikah dengan seorang preman yang tukang pukul. Haleluya. Yang hidupnya kacau. Setiap hari mamanya ini dipukul. Bahkan Percy Jackson itu dipukul, dihajar. Sehingga dia berkata, Mama kenapa engkau mau menikah dengan orang yang bobrok seperti ini? Mamanya selalu bilang, dia adalah orang terbaik bagi engkau. Dia adalah papa terbaik bagi engkau. Setiap kali Percy Jackson menanyakan, kenapa engkau gak meninggalkan saja ini orang? Setiap hari saya dipukul, bahkan mama juga dipukul. Pulang mabuk. Lagi-lagi mamanya berkata, dia adalah papa yang terbaik bagi engkau. Saudara tahu di akhir cerita, ibunya bercerita kepada Percy Jackson, kamu tahu, bapakmu yang adalah dewa itu berpesan kepada ibu, kepada mama. Aku harus menjaga kamu. Saya adalah manusia yang lemah, perempuan yang lemah. Dan saya nggak bisa menjaga engkau. Oleh sebab itu saya mengambil risiko. Saya menikah dengan seorang penjahat, menikah dengan seorang pemabuk, menikah dengan seorang tukang pukul, menikah dengan seorang preman supaya kamu terkenal sebagai anak preman. Dan tidak ada orang yang mengganggu kamu. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu, kadang-kadang kita harus mengambil resiko untuk sesuatu rencana yang besar itu terjadi. Amin. Kalau enggak saudara, anak ini bisa kenapa-napa sebelum dia mendapatkan kekuatannya. Karena ini ditakuti oleh musuh-musuh. Dalam mitologi Yunani ada 3 dewa yang diakui. Yang dewa paling besar adalah Zeus, kedua Poseidon, yang ketiga itu adalah Hades saudara. Dan kita tahu Zeus juga pernah punya anak dengan manusia. Kita tahu namanya Hercules, amin. Hercules adalah orang yang sangat kuat waktu itu, nggak bisa dikalahkan. Dia juga keturunan dewa. Dan banyak musuh-musuh takut ini akan menjadi Hercules yang kedua, saudara. Makanya ibunya ini sengaja, dia mengambil risiko selama hidupnya untuk menjaga ini anak ini. Dia menikah dengan seorang preman, dengan tukang pukul, supaya apa? Anaknya ini bisa tumbuh nggak diganggu oleh orang. Haleluya. Terkadang kita harus mengambil risiko untuk kita melakukan sesuatu yang sepertinya membebani hidup kita. Supaya rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Terkadang banyak hari ini anak begitu dihajar oleh orang tuanya gak ngerti saudara. Tapi besok dia pasti akan ngerti bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh orang tuanya itu bermanfaat bagi dirinya. Untuk kesempurnaan hidupnya. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, kalau kita mau menjadi pribadi yang mau beriman kepada Tuhan, kita harus menjadi orang yang mau ambil resiko, amin. Kalau kita nggak mau ambil resiko, maka kita bukan beriman, kita sedang cari aman. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan kekekalan. Karena hanya orang-orang yang tidak mau, yang namanya tadi apa, nyawanya, yang mau merelakan nyawanya, dia yang akan menerima nyawa, amin. Dia yang akan mendapatkan kekekalan itu, amin. Hari ini kita belajar dari perempuan ini saudara. Kita belajar apa saja risiko-risiko yang kita alami. Risiko-risiko apa sih Pak Pendeta yang harus kita alami supaya aku benar-benar menjadi orang yang beriman secara benar di hadapanmu. Yang pertama saudara, risiko yang pertama adalah kita harus siap yang namanya direndahkan. Amin. Apa saudara? Risiko yang pertama apa? Siap direndahkan. Kita baca sekali lagi saudara, kita kembali ke dalam Markus. Di dalam Markus 5. Di sini dikatakan saudara, ketika perempuan ini mau menjamah Yesus, posisi dari perempuan ini saudara tahu, dia nggak bisa berdiri, dia hanya merangkak. Karena buktinya apa? Dia hanya bisa menjamah jubah Yesus. Artinya apa? Dari bawah. Artinya dari bawah dia merangkak dan dia merangkak. Dan saudara tahu ketika dia merangkak di situ kondisinya ada banyak orang-orang sedang berkerumun. Artinya apa? Ada resiko dia terinjak. Amin. Ada resiko dia ketendang juga. Amin.
Tapi saudara tahu, dia ambil resiko itu dan tetap menuju kepada Yesus. Sampai akhirnya dia mendapatkan yang namanya kesembuhan. Dia sampai kepada jubah Yesus dan dia mendapatkan kuasa dari Yesus. Amin. Artinya resiko yang pertama adalah kita harus siap direndahkan. Terkadang kita terinjak, amin. Terkadang kita ditendang, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita baca Markus 10, saudara. Markus 10 ayat yang ke-42. Markus 10 ayat yang ke-42. Markus 10 ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang ke-44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Haleluya. Jadi jelas hari ini kalau kita mau terkemuka, kalau kita mau menjadi orang yang dimuliakan Tuhan, artinya kita harus merendahkan diri. Kita harus punya hati seorang hamba. Amin. Tujuannya hari ini kenapa kita harus ambil resiko supaya kita menjadi orang yang beriman. Tujuannya jelas supaya kita punya hati hamba. Amin. Kita nggak bisa memiliki hati hamba kalau kita nggak siap direndahkan. Haleluya. Amin. Kita nggak bisa memiliki hati hamba kalau kita masih membiarkan kita menjadi orang yang sepertinya besar, nggak mau merendahkan diri. Amin. Kalau kita nggak hidup kita merendahkan diri kepada sesama kita, maka Tuhan izinkan hidup kita kadang terinjak. Amin. Kadang kita ditendang. Haleluya. Jadi hari ini resiko yang pertama yang harus kita alami dan siap kita alami adalah kita harus siap direndahkan. Amin. Haleluya. Sekitar 4-5 tahun yang lalu, saudara, saya melayani di Persekutuan 2 daerah Kelapa Gading, saudara. PD Skeno, awalnya RDS dari Kelapa Gading itu, saudara. Akhirnya saya bawa di Harapan Indah. Dan ketika melayani, saudara, kita ibadah itu di rumah, saudara. Tapi rumahnya begitu besar. Tuan rumahnya itu sangat luar biasa, saudara. Dan saudara tahu bahwa suami istri ini suami yang terpandang, saudara. Dia merelakan rumahnya untuk beribadah, saudara. Suaminya ini punya posisi yang lumayan keren, saudara, di perusahaannya. Bahkan istrinya ini seorang manajer di perusahaan top, saudara. Artinya ini orang yang terpandang, saudara. Dan ketika ibadah, saudara tahu, tuan rumah ini tugasnya apa, saudara? Kalau istrinya dia jadi worship leader, saudara. Tapi suaminya, saudara tahu, tugasnya apa? Dia mengambil bagian apa? Tukang parkir, saudara. Haleluya. Dia seorang yang punya jabatan di perusahaan. Bahkan dia tuan rumah di situ, dia yang punya rumah di situ. Bahkan kadang-kadang dia yang memberi konsumsi itu secara gratis, saudara. Tapi tugas dia di dalam list itu kalau kita lagi ibadah gitu. Dia bukan pendoa syafaat. Dia bukan yang singer. Tetapi apa? Tukang parkir, saudara. Dan yang membuat hati saya terenyuh, saudara. Saya kenal baik, saudara, dengan bapak ini. Yang membuat saya terenyuh, saudara. Yang dia atur bukan hanya mobil-mobil, karena ada banyak mobil mewah hari itu. Tapi hari itu saya pakai motor, saudara. Begitu pakai motor, saya parkir langsung di depan rumahnya. Depan rumahnya itu, saudara, itu agak tinggi, saudara. Agak tinggi. Jadi begitu saya mengerem, saya lepas rem, itu mundur. Secara refleks, saudara, bapak ini langsung nahan motor saya. Bentar Pak Paulus, bentar. Dia sambil ambil batu. Dia ganjal motor saya. Haleluya. Dan itu dia lakukan, saudara. Haleluya. Dia mengambil bagian pelayanan yang mungkin orang menganggap itu hina dan enggak, tapi itu dia lakukan. Sebenarnya, saudara, dia orang terpandang di daerah situ, di komplek Kelapa Gading itu, saudara. Sebenarnya dia bisa menyuruh satpam, ya kan, satpam yang enggak tugas, bantu untuk parkir, selesai urusan, saudara. Amin. Tapi dia mau melakukannya sendiri. Amin. Dia mau merendahkan diri untuk melayani. Amin. Saya sangat kagum, saudara. Artinya apa hari-hari ini? Gak ada alasan untuk kita melayani Tuhan.
untuk tidak melayani Tuhan. Apapun yang hari ini mungkin kau merasa aku gak punya sesuatu Pak. Yang untuk aku bisa lakukan untuk melayani Tuhan, enggak. Selalu ada cara untuk melayani Tuhan. Yang penting kita punya kerendahan hati. Haleluya. Saya teringat juga ada kesaksian dari Bung Tobias saudara. Yang luar biasa. Sampai beliau memberikan tempat ini untuk kita beribadah. Hari ini luar biasa. Suatu ketika Bung Tobias cerita kepada kita saudara. Saudara dari Kak Ros menikah di tempat ini. Betul ya? Menikah di tempat ini sekitar 3-4 bulan yang lalu. Dan saudara tahu keluarga Bapak Tobias keluar uang sekian gitu kan. Dan setelah dia keluar uang dia nggak enak-enak saja, artinya ya sudah pakai ruangan ini secara gratis. Enggak saudara, tapi kesaksian Pak Tobias boleh ditanya saudara. Tapi dia lakukan yang terbaik, dia menata kursi sendiri saudara. Dia datang paling pagi, dia mengeset ini supaya ini bisa menjadi ruangan untuk acara resepsi. Sampai saudaranya itu begitu melihat Pak Tobias langsung menangis saudara. Haleluya. Butuh kerendahan hati, butuh hati seorang hamba. Untuk kita benar-benar menjadi orang yang beriman di hadapan Tuhan. Amin. Untuk kita benar-benar disempurnakan. Karena apa? Kalau kita mau menjadi orang yang terkemuka di hadapan Tuhan. Maka kita harus menjadi orang yang siap untuk direndahkan. Ini yang pertama saudara. Amin. Ini yang pertama. Bahwa kita harus berani ambil resiko untuk direndahkan. Amin. Suatu ketika saya selesai menghadiri ibadah penghiburan dari kawan pendeta saya di Bekasi, saudara. Saya sendiri waktu itu. Begitu pulang, begitu mau deket sampai rumah, di situ ada sebuah perempatan yang crowded sekali, saudara, yang macet sekali. Macet sekali. Dan orang mulai serobot-serobotan dari dua mobil itu jadinya satu, saudara. Jadi satu mobil. Dan saya coba mengalah, saudara. Saya coba mengalah. Mobil samping kiri saya gak maju-maju. Kan ini mau jadi satu jalur. Jadi dari dua mau jadi satu jalur. Ini gak maju-maju. Dan ada Pak Oga, saudara. Pak Oga datang. Lalu ngamuk ke saya. Maju-maju, dan dia teriak. Kalau maju-majunya gak apa-apa, tapi ada satu teriakan yang saya kaget saudara. Maju-maju, goblok. Begitu, seperti itu. Saudara dalam keadaan seperti itu, wah saya sendiri gak ada siapa-siapa gitu kan. Ada alasan untuk saya buka pintu gitu kan, dan marah ke dia, tapi enggak saudara. Hari itu Roh Kudus begitu menenangkan hati saya, amin. Haleluya. Saya enggak berkata apapun dan saya hanya melambaikan tangan. Sorry, saya jalan saudara. Haleluya. Hari ini kita siap direndahkan enggak? Kita mau siap ambil resiko ini enggak? Kalau kita mau beriman kepada Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang siap direndahkan. Amin. Haleluya. Bukankah kita dulos, bukankah kita pelayan, bukankah kita keset di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu hati hamba itu yang akan dia cari, yang Tuhan cari. Haleluya. Ada lagunya kan? Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran, sampai selama kita bawa kepada Tuhan, hati kita hati sebagai seorang hamba. Bukan hati bos, saudara. Tuhan gak terima hati bos, tapi hati hamba yang Tuhan terima. Amin. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, resiko yang kedua, saudara. Resiko yang kedua itu apa? Resiko yang kedua adalah penolakan. Amin. Resiko yang kedua adalah penolakan. Perempuan ini punya resiko penolakan, saudara. Karena apa, saudara? Dalam tradisi Yahudi, saudara, nanti saudara bisa baca, saudara. Di dalam Imamat 15, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-31, di dalam Imamat ini diceritakan bahwa perempuan kalau dia sedang haid atau lagi pendarahan, itu adalah najis. Itu najis, artinya dia gak boleh berkumpul, gak boleh menyentuh orang, bahkan tidak boleh pergi ke tempat ibadah. Karena apa? Najis. Artinya apa? Ada resiko penolakan dari perempuan ini. Makanya saudara kita yang muslim,
Kalau perempuan-perempuan itu sedang datang bulan, nggak boleh itu ke masjid, saudara. Nggak boleh sholat puasa pun nggak boleh gitu kan. Nggak boleh, karena apa? Najis. Artinya hari itu perempuan ini ada resiko penolakan, coba saudara. Kalau dia sampai ditolak hari itu, dia mengalami yang namanya penolakan, saudara. Tapi dia menjadi orang yang gigih, amin. Dia tetap maju. Dia tetap maju, walaupun ada resiko penolakan, ada resiko dia dinajiskan, tapi dia tetap maju mendatangi Yesus. Amin. Haleluya. Jadi yang kedua hari ini, resiko yang kedua itu adalah penolakan. Kadang kita dianggap najis, kadang kita dianggap kotor, kadang kita dianggap gak layak di hadapan Tuhan. Ada banyak intimidasi yang menyerang hidup kita, sehingga kita gak mau untuk maju kepada Tuhan. Ada berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan mulai kecewa karena ada intimidasi, ada penolakan. Haleluya. Sehingga mau datang, aduh mulut orang-orang gereja begitu pedas. Aku merasa terintimidasi, aku merasa paling berdosa. Haleluya. Ada berapa banyak hari ini orang-orang yang malas ke gereja karena apa? Karena mulut-mulut kita kadang-kadang menjadi mulut-mulut yang mengintimidasi. Amin. Mulut-mulut yang sepertinya merendahkan orang lain dan bahkan mulut-mulut kita menjadi orang yang menolak orang lain. Haleluya. Hari ini kita belajar, kalau kita mau menjadi pribadi yang mau beriman kepada Tuhan, resiko penolakan harus kita hadapi. Amin. Resiko penolakan harus kita hadapi. Amin. Terkadang begini loh saudara, kadang kita merasa gak layak di hadapan Tuhan. Tapi ketahuilah, ketika kita dipilih Tuhan, Tuhan akan melayakkan kita. Amin. Kita baca di dalam Yeremia, saudara. Yeremia 1. Yeremia 1, saudara. Ayat yang keempat mulai. Firman Tuhan datang kepadaku, kepada Yeremia. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahimmu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Lihat, Yeremia merasa tidak layak, saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini Tuhan gak memilih orang-orang yang layak, saudara. Amin. Kalau Tuhan memilih orang yang layak, gak ada satupun di dunia yang layak untuk menghampiri Tuhan. Tapi di sini Tuhan melayakkan orang yang dipilihnya, yang mengerti katakan amin. Tuhan gak mencari orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan melayakkan setiap orang yang dipilihnya, amin. Tetapi kriteria orang yang dipilih Tuhan itu adalah kriteria orang yang beriman, amin. Kriteria orang yang mau mengambil resiko ketika dia mau beriman di hadapan Tuhan. Haleluya. Ketika kita mau menjadi orang yang seperti itu, maka kita akan dipilih Tuhan. Haleluya. Bukan hanya Yeremia, saudara. Yesaya juga berkata seperti itu. Tuhan, aku ini orang yang najis bibir. Amin. Dia merasa aku ini gak layak, tetapi ketika Tuhan sudah memilih Yesaya, Tuhan mengurapi. Amin. Dan Tuhan melayakkan dia. Amin. Jadi hari ini, yuk di hadapan Tuhan, kita harus menjadi orang yang terus maju. Walaupun ada banyak intimidasi, ada banyak penolakan yang terjadi dari hidup ke dalam hidup kita. Kita harus tetap maju di hadapan Tuhan. Aku mau tetap menyembah Tuhan. Amin. Aku mau tetap menuju kepada Tuhan. Aku mau tetap memandang Tuhan. Karena aku mau menjadi orang yang beriman. Dan imanku sempurna di hadapan Tuhan. Supaya aku mendapatkan kekekalan. Amin. Haleluya. Saya mau sampaikan berkat apa saja saudara yang sebenarnya. Yang akan diterima oleh orang yang akan berkat dari orang yang mengambil resiko ketika dia beriman. Tapi waktunya mungkin gak cukup. Kita akan, kalau Tuhan izinkan nanti kita akan sambung di bulan depan, saudara. Amin. Mari kita berdiri di depan Tuhan, saudara. Saya undang pemain musik. Saya undang WL Singer. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Hari ini Kau mengajar kami untuk kami tetap melangkah maju. Untuk kami tetap beriman di hadapan-Mu. Walaupun ada banyak resiko yang harus kami tanggung dan kami alami hari ini. Tuhan,
Ajar kami hari ini untuk tidak patah semangat, untuk tidak putus asa, untuk kami tetap meraih Engkau, untuk kami tetap menuju kepada Engkau walaupun banyak halangan, banyak rintangan, banyak resiko yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini ajar kami Tuhan untuk kami bisa mengambil resiko dalam kami beriman di hadapan-Mu. Kami siap untuk direndahkan dan kami siap mungkin mengalami penolakan. Kami siap mungkin banyak intimidasi yang tertuju dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ketika kami akan melewati itu semua, kami akan menjadi orang yang disempurnakan di hadapan Tuhan. Dan kami akan mendapatkan kekekalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selain Kau ada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan sekali lagi, sekali lagi katakan, selain Kau. Tidak ada yang lain untuk kami tuju Tuhan, hanya Engkau. Karena kami menjadikan Engkau sebagai satunya milikku di surga Tuhan. Hari ini walaupun dagingku habis-habisan karena resiko untuk beriman di hadapan-Mu, hati kami seringkali lelah tak berdaya Tuhan. Karena ada banyaknya resiko yang harus kami tanggung. Tapi kami mau tetap sembah Engkau. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung nama-Mu, oh Tuhan, tiada yang, oh Jesus. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu, oh Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang, oh Jesus, hanya Kau satu di hati. Biar singer saja melantunkan pujian ini. Ku sembah
ku sembah. Apakah kita akan tetap menyembah Tuhan hari-hari ini? Apakah kita mau tetap menyembah dan beriman kepada Tuhan? Walaupun banyak resiko yang harus kita alami, ada banyak tantangan. Apakah engkau siap direndahkan hari-hari ini? Apakah engkau siap mengalami penolakan-penolakan hari-hari ini? Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah. Ku sembah Engkau, Jika engkau mau beriman di hadapan Tuhan, Allah yang dan engkau gak hanya mau cari aman, ku sanjung. mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tetap menyembah-Mu dalam keadaan apapun Tuhan. Walaupun ada banyak resiko-resiko yang harus aku alami hari-hari ini. Karena kami mau disempurnakan di dalam Engkau. Oh, ku sembah. Ku sembah. Oh Jesus. Jesus, hanya Kau satu di hatiku, Jesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung nama-Mu. Yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Sembah, kami sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu, oh Jesus. Haleluya. Biar musik saja yang melantunkan pujian ini. Mari kita menyembah Tuhan. Biar musik saja. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Hiradalama shikaradala barabarabarababa. Shikaradala barabayasne. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Irama shikaradala barabarabarabara. Iradala barabaradala barabayasne. Mari sembah Dia, sembah. Mari sembah, sembah. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Iradala barabarabayas. Iradala barabarabaradala bara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 ba. Iradala barabayas. Iradala barabarabarabarabarabarabarabara. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kami gak mau menjadi orang yang lemah Tuhan. Kami mau menjadi orang, menjadi pejuang-pejuang iman. Dan kami siap mengambil resiko-resiko yang ada, yang pasti akan terjadi di depan kami.
Kami gak mau menjadi anak gampangan, tapi kami mau dididik menjadi anak-anak-Mu. Anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau dididik Tuhan supaya kami sempurna dan mendapatkan kekekalan. Hari ini ajar kami untuk kami siap untuk mengambil resiko dalam setiap kami beriman, karena aku percaya ketika kami beriman, kami harus siap mengambil resiko. Kami gak mau cari aman Tuhan. Tapi hari ini, di hadapan-Mu ini ini aku pejuang-pejuang iman. Sehingga aku mendapati iman kami sempurna di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu dimanapun kau berada saat ini, kau boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada, dan katakan, it's me. Here I am Jesus. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Saat ini jamah aku, berikan kekuatan kepadaku Tuhan. Untuk aku bisa melewati hari-hariku. Untuk aku bisa melewati setiap rintangan, setiap resiko-resiko yang ada yang datang ketika kami beriman di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pegang tangan kami Tuhan. Aku percaya Engkau akan menolak kami. Mungkin kami saat ini masih najis. Mungkin kami merasa belum layak. Tapi satu hal, Engkau Tuhan melayakkan setiap orang yang Kau pilih. Engkau tidak mencari orang yang layak, tapi Engkau melayakkan setiap kami yang telah Engkau pilih dan tetapkan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kami sadari hari ini, kami begitu berharga di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Jamah anak-anak-Mu, baik yang di tempat ini ataupun yang melihat secara online, dalam nama Yesus. Mari jamah dan jamah. Dan jamah dan jamah setiap kami. Dan jamah berikan kuasa-Mu. Berikan kekuatan baru buat setiap kami. Supaya kami bisa melewati hari-hari kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Irana nama shikara dalabarabarabay. Irana nalabaya shikara dalabayase. Kurinala mashikere de lama shikara dalabaraba. Kiarana lambara mashikara, jamah kami Tuhan. Jamah kami supaya setiap kami tidak ada yang terlewat. Supaya setiap kami mengambil bagian sebagai pejuang-pejuang iman. Setiap kami mengambil bagian, kami mau ambil resiko itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jamah Tuhan, jamah, jamah, jamah dalam nama Yesus. Jamah, jamah, hirabara-bara dalabara-mashi. Irana labara-mashi gara-dala bara-bara-bara-bayas. Irana labara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Kiradala bara-bara-bara. Lebih dahsyat lagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi, aku percaya Engkau melayakkan setiap orang yang Engkau pilih. Saat ini aku percaya Engkau memilih aku. Aku percaya Engkau memilih kami dalam nama Yesus. Dan layakkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau melayakkan kami Tuhan. Tidak ada lagi intimidasi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kiradala bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Kiradala. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saat ini. Engkau layak di hadapan Tuhan. Kalau perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, dia mengambil risiko untuk ditolak. Karena dia mungkin merasa najis. Tapi dia tetap melangkah maju untuk menjumpai Yesus. Oh Jesus. Haleluya. Kiradala bara-bara-bara. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Mari jamah kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Lebih dalam. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam, lebih dalam. Oh Jesus. Hari ini tidak ada kata tidak layak buat setiap kami.
Karena Engkau Tuhan sudah melayakkan kami. Sebagaimana perempuan pendarahan ini. Ia mengambil resiko. Dalam kenajisannya dia datang kepadamu. Dan ketika dia datang mendapatkan kuasa-Mu, maka kenajisannya hilang. Dan dia mendapatkan keselamatan dan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Hari ini kami tetap melangkah maju. Merangkak maju walaupun sepertinya sulit. Ada banyak tantangan. Mungkin kami bisa saja terinjak. Kami bisa saja ketendang Tuhan. Tapi hari ini kami mau menjadi orang yang beriman dengan mau mengambil risiko. Karena kami mau menjadi orang yang beriman. Bukan hanya orang yang cari aman di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus, hanya Kau satu, hanya Kau satu. Sekali lagi katakan, hanya Kau satu di hatiku. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pastor Paulus, yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau terus berkati hamba-Mu, terus pakai hamba-Mu. Biarlah dimanapun hamba-Mu berada, tangan Tuhan menyertai langkah-langkahnya. Pelayanan dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seseorang yang menonton acara live Facebook hari ini. Seorang muncang sepertinya dari India atau Pakistan yang meminta dukungan doa buat keluarga yang hari ini dalam keadaan sakit. Mari doa bersama-sama. Seorang bernama Muncang kelihatan seperti dari India atau Pakistan. Kami berdoa buat Bapak Muncang. Dalam nama Yesus, Engkau jamah hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Yang menonton acara ini secara live Facebook, Engkau jamah beliau bersama keluarganya, orang tuanya yang hari ini mengalami sakit dalam nama Yesus. Kalau Tuhan menyembuhkan wanita pendarahan yang sakit selama 12 tahun, kami berdoa hamba-Mu Muncang disembuhkan, keluarganya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Namboru yang tidak bersama-sama dengan kami yang hari Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah telinganya, Tuhan jamah pita suaranya, Tuhan sembuhkan, pulihkan Namboru. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat Reven yang hari ini Tuhan ada di panti asuhan. Engkau jamah mentalnya, Tuhan jamah otaknya, Tuhan jamah pita suaranya, Tuhan pulihkan dia secara total. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit hari ini. Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Kuasa-Mu turun menjamah menyembuhkan setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini yang mengalami tertolak. Hari ini yang mengalami direndahkan, diremehkan. Entah di tempat kantor-Mu, di pekerjaan-Mu, di rumah tangga-Mu, dimanapun engkau berada. Dengar, Tuhan menjadi pembela. Engkau tidak sendiri. Ada penyertaan Tuhan bagi engkau. Jangan pernah mundur. Jangan pernah menyerah daripada Tuhan. Pembelaanmu datang hanya daripada Tuhan saja. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Untuk memampukan kami untuk berjalan terus dalam iman kami. Sekalipun dalam ketertolakan. Sekalipun kami direndahkan, diremehkan. Sekalipun kami dibuang. Sekalipun kami tidak dianggap. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Yang menyertai langkah-langkah kami. Yang membawa kami semakin hari semakin naik menjadi kepala
dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat setiap keluarga-keluarga, jemaat di tempat Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa, dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap rumah tangga Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang tentang masalah jodoh, Tuhan buka jalan. Yang bergumul masalah masa depan, pekerjaan Tuhan buka jalan. Bisnis usaha Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Yang bergumul masalah keturunan Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.